Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Hari ini ada yang absen atau masuk semua? Masuk semua. Baik. Pada pembelajaran hari ini bertujuan agar kalian mengerti apa itu surat dinas, apa itu surat pribadi. Lalu kalian akan mengetahui bagaimana ciri-cirinya dan strukturnya serta tujuannya dibuat surat dinas atau surat pribadi. Baik, kita gunakan alat bantu media tab. Silakan karena cuma ada 8, silakan berkelompok menjadi 8 kelompok dan ambil satu-satu. Silakan berkelompok. Hadap belakang. Buka di file manager. File manager. Sudah? File manager sudah dibuka. Yang pertama, pengertian surat dinas. Jadi surat dinas itu digunakan untuk kepentingan resmi atau untuk antar instansi. Biasanya contohnya salah satunya untuk sekolah dan menggunakan bahasa yang baku, jelas, dan tidak bertele-tele. Selanjutnya, fungsinya itu untuk menyampaikan sebuah informasi sebagai bukti tertulis kalau untuk instansi sekolah, sebagai arsip sekolah itu surat dinas. Lalu untuk alat komunikasi antar instansi, semisal gini, kita dari SMP ingin meminjam barang atau meminjam alat musik ke MA, itu biasanya mengajukan surat permohonan peminjaman barang. Nah, itu surat resmi karena menggunakan kop sekolah dan ditandatangan oleh kepala sekolah. Nah, itu antar instansinya itu yang membuat surat ini menjadi surat resmi. Nah, kemudian untuk media pemberitahuan kegiatan, biasanya untuk orang tua. Biasanya pemberitahuan kegiatan outing kelas. Nah, itu menggunakan surat resmi karena memang dari sekolah. Selanjutnya, ciri-ciri surat dinas. Dilihat slide ciri-ciri surat dinas. Yang pertama, menggunakan bahasa formal. Memiliki format tertentu. Jadi, surat dinas itu memiliki format. Seperti surat dinas permohonan untuk ke Dinas Pendidikan, itu ada formatnya, dari atas kop sampai ke bawah yang terakhir itu tanda tangan kepala sekolah itu ada formatnya sendiri. Selanjutnya, menggunakan kop surat. Kalau biasanya di Darul Mutakin itu ada, beneran pasti pernah dikasih surat toh dari sekolah, itu atasnya ada logo nama SMP Darul Mutakin. Yayasan Al-Kholili. Nah, itu namanya kop. Terus isinya itu jelas, nggak bertele-tele, nggak kayak surat pribadi. Kalau kalian mengirim surat ke teman-teman kalian, itu nggak seperti itu. Nah, ini namanya surat resmi yang dinamakan kop. Ini, kop surat.
ada logo, terus biasanya ada garis tebal di sini yang paling atas ini namanya kop surat atau kepala surat. Nah, selanjutnya strukturnya yang kedua ada apa? Tanggal surat nih. Tanggal surat kalau sesuai ketentuan yang diberikan itu formatnya kalau sudah di pojok atas sini, pojok kanan atas berarti yang di atas tanda tangan itu tidak boleh ada tanggalnya. Berarti ini salah atau betul? Salah, soalnya ini bawah ada, atas juga nomor surat. Nah, ini karena nomor surat itu biasanya ditulis di atas sini, pojok kiri. Selanjutnya nomor surat, lampiran. Nah, biasanya kalau lampiran seperti surat pemberitahuan outing kelas 9. Nah, itu nanti di bawah nomor surat nih kiri, pojok kiri itu ada yang namanya lampiran. Jadi lampiran itu lembar untuk melampirkan seperti nek karo outing itu melampirkan jadwalnya dari mulai awal berangkat sampai pulang. Tapi di lembar. Nah, ini surat ini bukan dari sekolah, ini surat benar-benar surat dari dinas untuk sekolah. Berarti ini benar-benar resmi. Yang pertama, ini namanya kop dinas. Ini kop dari dinas pendidikan sendiri. Ini namanya Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga. Berarti ini surat dari Nah, ini surat resmi dari dinas. Yang kedua tadi apa? Nah, ini tanggalnya di kanan. Selanjutnya ini yang namanya nomor. Ini ada kode B garis miring 6 13 900. Nah, ini biasanya bulan dan tahun. Ini namanya nomor. Terus sifat. Nah, biasanya sifat ini berbeda-beda. Biasa, ada yang rahasia, ada yang penting. Itu tergantung dari yang instansi yang membuat. Nah, lampirannya satu bendel. Ada lampirannya satu lembar. Kalau outing kelas itu biasanya lampirannya cuma satu lembar yang berisi jadwal kegiatan. Nah, ini isinya itu satu terhitung lembarannya. Terus hal, yang kedua apa? Hal atau ada halnya? Ciri-cirinya, struktur perihal. Nah, atau perihal bisa disingkat jadi hal. Ini di bawah lampirannya. Hal itu berarti tujuan surat itu apa sih? Nah, kalau ini pengambilan uang BSM SMP. Bisa pemberitahuan pengambilan rapot. Pemberitahuan pengambilan hasil kelulusan. Permohonan mengikuti permohonan menjadi narasumber. Nah, itu surat resmi. Nah, ini jadi kalau tanggal itu ditulis di sebelah kanan surat, kalau nomor, perihal, dan lampiran itu ditulis sebelah kiri surat. Selanjutnya, strukturnya apa aja? Yang kedua, bagian 2, alamat tujuan. Nah, ini biasanya itu alamat tujuannya ditaruh di bawah. Yang terhormat Kepala SMP negeri dan swasta dengan hormat. Nah, ini namanya salam pembuka dengan hormat. Selanjutnya, isi surat. Berarti isi surat ini berdasarkan DPA tahun. Nah, ini isi suratnya. Berarti isi ini tuh suratnya ada kegiatan apa yang harus dilakukan. Nah, itu isi suratnya. Terus, kalau ini salam penutupnya biasanya ini mengucapkan salam penutup. Kalau penutup suratnya ini bagian pasti demikian surat pemberitahuan ini, demikian surat ini. Nah, itu penutup surat. Selanjutnya, di surat itu harus ada yang namanya tanda tangan dan nama terang. Nama terang itu berarti ditulis di sini. Nih, Haji Muhammad Abdul Halim SPDI. Ini yang namanya nama terang. Nah, tanda tangannya di atasnya. Kalau untuk surat resmi itu harus dicap stempel basah. Paham? Yang dimaksud dengan nama terang. Seperti kop harus di atas,
tanggal di mana, nomor, perihal, lampiran itu di mana, isinya, salam pembuka, salam penutup, terus tanda tangan sama nama terang itu harus di sebelah kanan. Kemudian slide berikutnya bahasa dalam surat dinas. Coba dilihat. Bahasa dalam surat dinas. Jadi surat dinas itu harus menggunakan bahasa yang baku. Jadi nggak boleh pakai bahasa yang gaul. Misalnya seperti surat pribadi. Aku OTW ke Jakarta sekarang itu nggak boleh karena surat dinas. Surat dinas harus menggunakan bahasa yang baku sesuai EYD yang ada. Bangunkan. Dibangunkan. Masih pagi, Mbak, masih pagi. Terima kasih. Biasanya kamu kalau sama temennya cuma bilang makasih gitu toh. Nah, ini harus baku. Jadi nggak boleh makasih, tapi terima kasih itu biasanya diucapkan pada penutup surat. Selanjutnya, kalimatnya efektif dan jelas. Jadi nggak boleh kok kalimatnya itu berulang-ulang dan bertele-tele, itu nggak boleh. Harus efektif. Selanjutnya, sopan dan pasti resmi. Nah, ini ada contohnya. Contoh isi surat. Dengan hormat kami mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri rapat yang akan dilaksanakan pada. Nah, nanti biasanya di surat isinya ada tanggal, hari, tempatnya, dan waktunya. Nah, pada surat dinas ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu lihat di slide berikutnya. Jadi penulisan ejaan itu harus benar, harus sesuai dengan kaidah kebahasaan. Yang kedua, gunakan kata-kata itu yang tepat, nggak usah bertele-tele. Selanjutnya, format harus sesuai. Jadi, kalau di Temanggung itu ada yang namanya Pergub Bupati yang tentang ini, penulisan surat-surat dinas. Jadi, selanjutnya, berarti tidak ambigu. Nggak boleh kok kata-katanya itu ambigu. Tahu toh apa yang namanya ambigu? Betul? Berarti itu satu kata tapi jenengan itu pasti mikirnya banyak-banyak. Maksudnya satu kata ini tapi Anda berpikirnya jadi banyak kata. Bisa ini atau bisa itu. Sekarang coba sebutkan struktur surat dari awal. Ini namanya apa? Top surat. Ini tanggal. Selanjutnya ini nomor, lampiran. Ini alamat tujuan. Terus ini isi yang ini surat dari sekolah, pemberitahuan untuk pemberitahuan biaya administrasi 1 tahun. Nah, yang namanya penutup surat itu yang mana? Bawah ini. Terus salam penutupnya. Nah, ini namanya apa? Tanda tangan dan nama terang. Paham ya? Kalau untuk surat dinas itu berarti tujuannya untuk apa? Kepentingan resmi dan bahasa yang digunakan bahasa baku. Nah, dilanjutkan. Sekarang coba buka PPT yang berisi surat pribadi. Selain surat dinas, berarti ada yang namanya surat pribadi. Nah, kalian lihat slide-nya berikutnya. Surat pribadi itu digunakan untuk komunikasi tidak resmi, berarti seperti untuk teman, orang tua Anda itu dari kalian, bukan dari suatu instansi yang resmi, tapi dari pribadi sendiri. Nah, bangun. Masih pagi. Masih jam 8. Bangun, masih jam 8.
Nah, surat pribadi ini kalau surat resmi itu menggunakan bahasanya yang baku. Nah, kalau pribadi itu bahasanya nggak baku, bisa menggunakan bahasa keseharian. Kalau biasa naik kalian sama teman, ayo kita besok ke bioskop nonton. Nah, ayo. Nggak mungkin di surat dinas itu ada mengatakan, ayo ikut lomba ini. Nggak mungkin. Tapi dimohon untuk mengikuti perlombaan ini. Nah, kalau surat pribadi bisa menggunakan ayo nonton ke bioskop. Kalau surat dinas nggak boleh pakai kata ayo, itu nggak boleh. Kecuali judul sebuah seminar. Nah, kalau judul sebuah seminar itu nggak apa-apa, soalnya itu judul acaranya, kegiatannya, bukan mengajak dengan kata ayo. Selanjutnya, tujuan surat pribadi itu menyampaikan kabar. Biasanya kalian nulis untuk orang tua. Biasanya kalau untuk orang tua jenengan nulis suratnya isinya apa? Kiriman. Minta uang. Nah, itu namanya surat pribadi. Nah, yang paling penting ini nomor 3. Dibaca yang keras. Mengungkapkan perasaan. Kalian mengungkapkan perasaan pakai apa? Pakai surat atau langsung? Ngomong langsung? Langsung. Keren. Berani. Terus, ciri-ciri surat pribadi itu menggunakan bahasa yang santai. Berarti nggak ada terikat aturan dari instansi atau aturan resmi seperti formatnya itu nggak resmi. Berarti perhatikan itu dibangunkan Mbak, tidur nggak? Nah, diperhatikan kalau surat pribadi itu tidak ada format resminya dan bahasanya itu tidak baku atau menggunakan bahasa keseharian. Seperti apa nek kalau bahasa keseharian kemarin? Buku apa? Fiksi atau non fiksi? Fiksi. Nah, itu menggunakan bahasa keseharian. Nah, yang paling penting itu suratnya. Kalau yang dinas bersifat resmi, kalau surat pribadi itu bersifat pribadi. Berarti untuk diri sendiri, untuk ke orang lain, teman atau pacar atau orang tua. Selanjutnya, struktur pribadi. Nah, kalau surat dinas itu kan ada kopnya. Kalau surat pribadi itu tidak ada kop, tidak ada nomor, tidak ada lampiran, tidak ada hal. Yang pertama itu pasti cuma tempat dan tanggal. Nah, selanjutnya salam pembukaan. Karena isi surat. Nah, saya ingin mengajak kamu nonton bioskop besok malam. Ayo kita bertemu di rumahku nanti pukul 9 malam. Nah, itu namanya isi. Terus salam penutup dan kalau surat dinas itu harus ada tanda tangan dan nama terang, kalau surat pribadi itu cukup nama pengirim saja itu sudah cukup. Jadi cuma ditanya ya temanmu siapa? Temanmu Afika. Nah, cuma itu di pojok kiri itu pun terserah formatnya. Mau sebelah kanan, sebelah kiri itu terserah. Karena itu memang surat pribadi, nggak terikat oleh format yang resmi, nggak terikat apapun, tidak ada batasan apapun untuk surat pribadi. Nah, ini contohnya salam pembuka, seperti hai Rina, hai sahabatku. Nah, kalau salam penutup contohnya sampai jumpa, salam rindu, salam hangat. Nih, coba dilihat itu contoh surat pribadi. Itu yang dinamakan tempat dan tanggalnya yang mana? Contoh surat pribadi, perhatikan. Yang dimaksud strukturnya dari tempat dan tanggal itu yang mana? Bandung, 10 Januari. Salam pembukanya mana? Isinya, apa kabar?
Ya, sudah. Salam penutupnya? Nah, nama pengirimnya? Alia. Nah, itu perbedaannya cukup banyak dari segi format dan isi strukturnya. Oke. Nah, untuk pembelajaran kali ini, karena sudah habis waktunya 1 jam pelajaran, besok kita lanjutkan di pertemuan hari Kamis. Nah, saya berharap kalian sambil membaca buku sedikit kali dibaca. Ya, besok kita main kuisi. Jadi besok dari 8 orang, nanti yang lain ke belakang. Untuk pembelajaran hari ini, kalian sudah bisa membedakan mana surat dinas dan surat pribadi. Yang intinya, kalau surat dinas itu bertujuan untuk apa? Kepentingan resmi. Kalau pribadi untuk kepentingan pribadi. Nah, strukturnya pun berbeda. Yang paling utama kalau surat dinas itu pasti ada apa? Yang paling atas kop surat. Kalau surat pribadi tidak ada. Nah, paham? Oke, terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.